Analisis pekerjaan adalah kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis sebuah perusahaan. Sedangkan rancangan pekerjaan adalah proses merancang atau mengatur kembali pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kinerja organisasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang tugas, tanggung jawab, cara kerja, dan distribusi pekerjaan di dalam organisasi. Mengapa analisis pekerjaan penting dalam sumber daya manusia? Analisis pekerjaan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan 5 analisis pekerjaan yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun tujuan analisis pekerjaan, yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, menciptakan iklim yang kondusif. Selain memberikan manfaat bagi organisasi, analisa jabatan juga bermanfaat bagi pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya. Dengan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang ia miliki, berarti para pegawai tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan merealisasikan potensinya seoptimal mungkin. Adapun fungsi perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, fungsi yang membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja lebih produktif, menemukan kandidat pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Pada perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya dalam melakukan perencanaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode seleksi, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara seleksi merupakan metode seleksi yang paling luas digunakan di dalam organisasi-organisasi dan telah ada ratusan kajian yang benar-benar menelaah kreativitasnya. Penelitian tentang wawancara pekerjaan menunjukkan bahwa wawancara tidak dapat diandalkan tanpa adanya suatu pengontrolan. Yang kedua, tes kemampuan fisik. Di dalam dunia pekerjaan, masih banyak bidang pekerjaan yang masih menuntut fisik. Banyak pekerjaan yang memerlukan kemampuan fisik atau psikometrik tertentu. Pada kasus ini, tes-tes kemampuan fisik mungkin tidak penting hanya untuk memperkirakan kinerja, melainkan untuk memperkirakan cedera-cedera di tempat kerja dan penyandang cacat. Yang ketiga, tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif membedakan para individu berdasarkan kemampuan mental daripada fisik. Kemampuan kognitif memiliki banyak sisi yang berbeda, meskipun hanya difokuskan pada 3 kemampuan utama: pemahaman verbal, mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami serta menggunakan bahasa, lisan, dan tulisan. Ada pula langkah-langkah mengadakan seleksi. Yang pertama, seleksi administratif. Yang kedua, tes pengetahuan umum dan akademik atau keahlian. Yang ketiga, tes psikologi. 4, tes wawancara. Yang kelima, tes kesehatan. Dan yang terakhir, pengumuman hasil seleksi. Apa itu pelatihan SDM? Pelatihan SDM adalah pelatihan bagi karyawan, merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakannya tanggung jawab yang diberikan dengan baik sesuai dengan standar-standar perusahaan. Tujuan pelatihan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran diri individu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih. Yang ketiga, meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Lalu manfaat pelatihan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat untuk karyawan. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah yang lebih efektif. Lalu melalui pelatihan dan pengembangan variabel pengenalan pencapaian prestasi pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. Membantu, mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Lalu untuk manfaat perusahaan, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit.
memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan, memperbaiki moral SDM, lalu yang terakhir membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Sekian dari pembahasan ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini.